Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marida Noviasari, NIM 858701416, Pokjar UT Basra Al-Fatimah Bojonegoro, akan menyampaikan RPP integratif dengan tema sumber daya alam pada kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, anak-anakku semua yang solih-solihah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada temannya yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Oh ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajarnya, menyanyikan sebuah lagu dulu ya bersama-sama yang judulnya Kolam Susu. Pernah kalian mendengar lagu ini? Kita bisa menyanyikan satu baitnya saja ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa kok Ustazah menyanyikan lagu ini? Siapa yang tahu? Oke, hebat. Iya, pada pertemuan kali ini, kenapa kok Ustazah mengawali dengan menyanyikan lagu ini? Ternyata ada hubungannya dengan tema kita selanjutnya, yaitu tentang sumber daya alam. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sumber daya alam, ya, dan juga hubungannya dengan lingkungan. Selain itu, kita juga akan mencari tahu pekerjaan apa saja yang nanti berhubungan dengan sumber daya alam. Sudah siap anak-anakku semua? Oke, selanjutnya Ustazah akan menampilkan video pembelajaran pada layar di belakang Ustazah. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Halo, itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Namun, sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian alamnya. Perhatikan peta pikiran berikut yuk. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan
Materi selanjutnya adalah jenis kegiatan ekonomi berdasarkan keadaan alam. Perhatikan video berikut. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya setiap hari. Jenis kegiatan ekonomi berdasarkan keadaan alamnya. Yang pertama, kegiatan ekonomi penduduk di daerah pantai, nelayan, budidaya ikan, budidaya udang, tambak garam, budidaya rumput laut, budidaya mutiara, objek wisata. Yang kedua, kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran rendah, pertanian padi, palawija, buah-buahan, kacang-kacangan, industri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran rendah, pertanian padi, perkebunan sayur, teh, kopi, buah-buahan, peternakan sapi, objek wisata. Setelah melihat video pembelajaran yang Ustazah putar, sekarang tentunya kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, kemudian manfaat sumber daya alam, dan juga jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi alam. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa hewan dan tumbuhan itu adalah termasuk sumber daya alam hayati. Nah, sekarang Ustazah ingin mengajak kalian untuk mendeskripsikan ciri-ciri hewan yang gambarnya akan Ustazah tunjukkan pada layar berikut. Perhatikan ya. Pada layar nampak hewan apa itu? Siapa yang tahu? Oke, benar. Iya, itu adalah hewan bunglon. Kira-kira bagaimana cara kita mendeskripsikan ciri-ciri hewan bunglon? Misalnya dengan kalimat, bunglon memiliki lidah yang panjang dan juga lengket. Selain itu, bunglon juga dapat mengubah warna kulitnya menjadi serupa dengan lingkungannya atau biasa disebut dengan kemampuan mimikri. Setelah ini kita akan membuat kelompok ya. Ustazah ingin memberikan tugas kepada kalian untuk membentuk kelompok ya. Kita akan bermain bersama tebak siapa aku. Caranya bagaimana? Nah, setiap kelompok akan bergantian. Ada kelompok yang menyampaikan deskripsi ciri-ciri hewannya, kemudian kelompok yang lain menebak. Seperti itu ya. Oke, silakan anak-anak membuat kelompoknya. Ada tugas dari Ustazah ya. Ustazah bagikan ya tugasnya. Kalian adalah mendiskusikan ciri-ciri dari binatang yang ada pada gambar yang Ustazah berikan ya. Oke anak-anakku semuanya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, kira-kira apa saja ya yang sudah kalian pelajari? Kita simpulkan bersama-sama ya. Apa saja yang tadi kita pelajari bersama-sama hari ini? Kita sudah belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam ya, manfaatnya hebat, manfaat sumber daya alam. Oke, pinter, semua bisa menyebutkan, ternyata anak-anak Ustazah hebat ya. Manfaat sumber daya alam, kemudian juga cara untuk melestarikan sumber daya alam ya. Selain itu apalagi tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, benar ya. Kita juga sudah belajar tentang yang sesuai dengan keadaan alam yang ada di sekitar kita. Kemudian selain itu binatang ya, dengan bahasa kalian sendiri sehingga dapat dipahami oleh temannya. Hebat ya. Oke, terima kasih ya anak-anakku semuanya untuk hari ini. Dan kita hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat anak-anakku semuanya. Semangat terus belajarnya di rumah, dibaca kembali bukunya agar lebih paham ya. Sampai ketemu lagi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.